Hey, subscribe dulu lah. Halo, selamat jumpa lagi di video reaction Noy hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat ya. Oke ya, kali ini Noy mau lihat satu video yang berjudul Indonesia bukan Melayu dan Melayu bukan milik Malaysia. Video ini unggahan dari channel Atanua Media. Jangan lupa support channel Atanua Media ya, karena di channel ini banyak informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya. So langsung aja kita lihat videonya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini, dan terima kasih untuk Anda yang tetap mengikuti video-video di channel ini. Oke, pada salah satu video kami yang membahas tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, ada sebuah komentar yang menarik buat kami yang mengatakan sekalipun Indonesia menggunakan bahasanya bernama bahasa Indonesia, tapi pada hakikatnya ia adalah bahasa Melayu dan Melayu adalah Malaysia. Ya, memang dari beberapa kalimat yang disampaikan ini cukup menarik untuk diulas. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa netral, karena saat berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara dan bangsa melalui proses yang panjang dan analisa kenegaraan untuk mencari bahasa yang benar-benar netral agar dapat menjadi bahasa bersama. Menurut National Geographic, bahwa Indonesia adalah negara yang tidak egois karena tidak memaksakan bahasa dari salah satu etnis menjadi bahasa nasionalnya, yang mana di dalamnya tidak hanya unsur bahasa Melayu saja, tetapi juga dari bahasa-bahasa asing dan bahasa daerah. Karena itu mereka juluki sebagai bahasa yang netral. Sekalipun bahasa Indonesia induknya dari bahasa Melayu, namun ia terlahir dengan identitas dan ciri khas yang berbeda dengan bahasa induknya, sehingga terdapat beberapa perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Misalnya, bahasa Melayu mengandung konsep identitas kemelayuan, di mana dalam konsep tersebut terdapat sistem tersendiri, baik itu bahasa, adat istiadat, dan unsur agama. Sedangkan bahasa Indonesia menyusuri semua suku, agama, ras, dan golongan dengan identitas keindonesiaan. Kemudian bahasa Melayu murni tidak diperkaya dengan serapan bahasa-bahasa asing maupun bahasa daerah yang ada di Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia memiliki serapan-serapan tersebut. Selanjutnya, bahasa Melayu murni memiliki tata bahasa dan kaidahnya tersendiri dan hanya dituturkan oleh beberapa suku atau etnis di Indonesia. Namun bahasa Indonesia dituturkan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan sistem tata bahasa dan kaidahnya tersendiri. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu antar sesama warga negara yang berasal dari ragam suku, golongan, agama, dan ras. Sementara bahasa Melayu didaulat sebagai bahasa etnis di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Namun di awal tadi, seperti yang kami sampaikan, bahwa sebuah komentar yang mengatakan sekalipun Indonesia menggunakan bahasanya bernama bahasa Indonesia, tapi pada hakikatnya ia adalah bahasa Melayu dan Melayu adalah Malaysia. Mari kita buat sedikit perbandingan. Seorang ibu melahirkan seorang anak dan anak itu akhirnya besar dan bisa mandiri. Apakah anak itu sama dengan seorang ibu? Jawabannya tidak. Ibu dan anak tersebut merupakan dua individu yang berbeda. Sekalipun anak itu berasal dari keturunan seorang ibu, tapi secara individu mereka berbeda. Akan tetapi Indonesia tidak menolak atau fobia dengan Melayu, karena Melayu selain sebagai induk bahasa Indonesia, sebagian warga negaranya juga beretnis Melayu yang mendiami beberapa daerah di Indonesia. Nah, ketika berbicara di ujung komentar tadi yang mengatakan bahwa Melayu itu adalah Malaysia, dan kita akan melihat dari sisi Melayu dan kemelayuannya dalam konsep negara dan bangsa. Dalam konsep negara dan bangsa, maka Indonesia bukan semuanya Melayu dan Melayu juga bukan milik Malaysia. Orang-orang yang hidup di Indonesia tidak hanya satu ras ataupun satu etnis yang berada di Indonesia. Ada ragam ras dengan DNA-nya masing-masing, ragam etnis yang menjadi warga negara Indonesia dengan adat dan kebudayaan, bahasa daerah dan agamanya masing-masing. Sementara dalam konsep Melayu Malaysia mengandung unsur sebagaimana yang disampaikan, yaitu adat istiadat Melayu, beragama Islam dan berbahasa etnis Melayu. Disinilah yang membedakan Indonesia dengan Malaysia, karena semua manusia Indonesia yang berasal dari ras dan DNA yang berbeda, suku, golongan, agama, dan daerah-daerah yang berbeda terikat dalam satu kesatuan, yaitu satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Dan semuanya bersatu padu dalam nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Namun Melayu di Indonesia bukan semuanya beragama Islam sebagaimana dalam konsep Melayunya Malaysia. Dan ketika berbicara tentang Melayu, maka kita dapat katakan Malaysia bukan pemilik Melayu. Dari sisi histori peradaban Melayu, mungkin kajian kemelayuannya berbeda dari kedua negara ini. Karena Melayu itu tidak hanya berada di Malaysia dan kepunyaan Malaysia. Bukti-bukti sejarah peradaban Melayu di Indonesia juga banyak, sehingga bukan 100% diklaim bahwa Melayu itu adalah Malaysia. Dan secara negara, sebagian besar Melayunya Malaysia itu berasal dari Indonesia. Lalu apakah Indonesia mengklaim Melayu itu milik Indonesia? Tidak, karena Indonesia tahu bahwa Melayu itu sudah tersebar di Asia, bahkan di beberapa belahan dunia. Dan Indonesia pun tidak akan terjebak dengan konsep Melayunya Malaysia seperti Melayu Mahabangsa yang dapat dikatakan sebuah romantisme masa lalu dan terkesan bermuatan politis yang memelayukan semua yang ada di Nusantara. Entah itu ras, adat dan kebudayaan, golongan dan agama. Sementara manusia Indonesia adalah warga negara yang beraneka ragam dari suku, ras, golongan dan agama dengan adat istiadat dan bahasa daerahnya masing-masing. Demikian pula sebaliknya etnis-etnis Melayu yang ada di Indonesia yang tidak semuanya beragama Islam. Jika diterapkan di Indonesia, konsep itu bukan hanya sekadar memecah belah manusia yang ada di Indonesia, tapi akan meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena semuanya dimelayukan. Sementara peradaban masing-masing negara ini terus berkembang, yang manusianya tidak hanya berasal dari satu ras ataupun satu etnis, satu agama maupun satu golongan. Dan ketika hanya terikat dalam satu bangsa ala Malaysia, yaitu bangsa Melayu, maka tidak tepat dengan perkembangan kenegaraan saat ini, yang mana sudah terdiri dari aneka ragam manusia, yang menjadi warga negara Indonesia ataupun Malaysia dengan segala perbedaannya. Dan dalam aspek penutur bahasa Melayu, maka penutur terbanyak bahasa Melayu murni itu ada di Indonesia, bukan di Malaysia. Yang mana di Indonesia tersebar di beberapa daerah, dan didaulat sebagai salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Namun semuanya bersatu padu dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Oke, demikian sedikit ulasan dalam video ini. Jika ingin berkomentar, silakan memberikan komentar yang positif. Tetap jaga etika dan tidak memprovokasi satu sama lain. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Nah, jadi begitu ya guys ya. Indonesia bukan Melayu dan Melayu bukan Malaysia. Jadi sebenarnya begini guys ya, Indonesia memang induknya itu mungkin ada etnis Melayu gitu ya guys ya. Tapi di Indonesia itu kan bukan hanya ada etnis Melayu ya, ada etnis Ambon, Papua. Maksudnya suku bangsanya itu banyak gitu ya guys ya. Dan disebutkan Mimin tadi kalau Indonesia itu tidak egois gitu ya. Bahasa Indonesia memang induknya dulu dari bahasa Melayu. Tapi bangsa Indonesia dulu berpikir gimana caranya supaya bahasa ini mudah diterapkan untuk ke segala golongan. Akhirnya menerima serapan-serapan dari bahasa asing gitu ya, lebih berkembang lagi. Karena di Indonesia itu kan sukunya banyak gitu ya. Jadi harus netral gitu ya. Kalau bahasa Melayu murni digunakan oleh bangsa ini, kesannya egois gitu ya. Karena ras suku bangsa di Indonesia itu bukan hanya Melayu gitu ya. Disebutkan juga kalau Indonesia bukan Melayu, karena orang Indonesia juga sadar Melayu, suku Melayu bukan hanya ada di Indonesia gitu. Nah disitulah ya sisi tidak egoisnya, karena Indonesia sadar suku Melayu bukan hanya ada di Indonesia, ada di Malaysia dan ada di sebagian negara yang lain gitu ya. Video-video ini tuh berkesinambungan, hanya untuk meluruskan pendapat-pendapat yang mungkin sedikit agak berbeda gitu ya, yang malah nantinya akan jadi perdebatan gitu. Oke, kiranya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak, jaga selalu kesehatan, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye bye.